Aditya marah karena dituduh berselingkuh oleh Rianti. Halo semua, balik lagi sama Dramanesia. Yap, ini bakal panjang banget ya episode malam ini teman-teman. Dan kita bakal banyak ngebahas bagaimana hancurnya hidup Rianti secara perlahan. Yap, kita bahas dulu mungkin kronologinya ya teman-teman. Oke, jadi pada episode malam ini sebelum kita akan bahas tentang bagaimana permasalahan Rianti dan juga Aditya, kita bakal bahas dulu proses pencarian dari Mutiara. Ya, walaupun ini udah ngebahas cukup banyak ya dalam beberapa video. Ada 2 video yang udah min upload juga, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit aja biar nyambung sama cerita berikutnya. Karena kan scene by scene ya, oke? Nah, proses pencarian dari Mutiara itu cukup panjang. Memerlukan waktu, proses, dan juga negosiasi yang nggak mudah. Nah, jadi Ivan ini akhirnya bersama dengan Aurel untuk kembali mencari Mutiara, teman-teman. Nah, ternyata karena Aurel ini sampai malam pun gak pulang-pulang, bikin Aditya pun juga marah, bahkan sampai mengancam kepada Rianti kalau Aurel sampai belum ditemukan dan belum pulang, maka semua fasilitas bakal dicabut dari Rianti. Sama mungkin seperti episode sebelumnya, ketika kredit cardnya digunting-gunting, dihancurin, nah mungkin kedepannya bakal nggak ada uang lah buat Rianti. Uang belanjanya itu sama sekali nggak ada. Tapi itu bukan pentingnya. Nanti kita akan bahas lagi yang lebih serunya. Oke, nextnya, Mutiara pun juga masih luntang-lantung di jalanan, teman-teman. Mutiara entah bagaimana, nggak tahu mesti kemana. Benar-benar menjadi shock banget bagi Mutiara. Tapi Mutiara pun juga mencoba untuk bisa terus bertahan dengan jalan setapak demi setapak untuk bisa menemukan makanan dan lain sebagainya macamnya. Karena seperti yang udah Bin bahas juga di video sebelumnya, akan sangat percuma sekali kalau Mutiara tuh juga kabur sebetulnya. Keluar tuh percuma dan kasihan karena sama sekali nggak bawa uang. Mungkin kalau bawa uang tinggal pesan bus, pesan kereta, udah gitu, ya udah pergi nyampe ke kampung di Rawasari, udah hidup seperti biasa. Masih oke tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau kayak gini tuh bener-bener sama sekali nggak ada nggak ada yang bisa diharapkan karena kasihan sama Mutiara yang teman-teman. Mutiara harus berjuang dari A sampai Z, benar-benar luntang-lantung di malam hari kota Jakarta yang begitu hingar-bingar, hingga pada akhirnya bikin Mutiara pun juga seperti tersesat nih. Tapi pencarian pun juga terus dilakukan ya oleh Aurel dan juga Ivan. Bahkan Kenzo pun sebetulnya dimarahin nih teman-teman karena mencari Mutiara. Kenzo sempat izin juga sama Aditya, tapi ya teman-teman udah tau lah ya jawabannya nggak diizinin, dan Rianti pun juga nggak ngizinin. Cuman Kenzo akhirnya mencari Mutiara dengan cara Kenzo sendiri secara diam-diam. Nah, proses seperti apa? Boleh tonton video sebelumnya. Mimin udah ngebahas banyak banget. Nah, sekarang kita akan berfokus kepada proses Rianti yang berantem sama Aditya. Ya, jadi Rianti sama Aditya ini tuh memang seperti musuh bebuyutan ya teman-teman. Meskipun suami istri tinggal dalam satu rumah, tapi entah kenapa kayak nggak pernah akur aja. Bahkan ini pun yang juga cukup bikin Aurel tuh nggak betah ada di rumah. Tapi karena sebelumnya tuh di rumah ada Mutiara, kayak ngehibur banget lah bagi Aurel. Nah, jadi setelah si Rianti ini teman-teman, gongnya tuh ketika mendapatkan foto dari Yanto kan ya, supir pribadi dari Pak Aditya. Ketika mendapatkan foto tersebut, langsung ngelihat foto genggaman tangan deket-deketan sama Sandra, disamperin lah Aditya. Aduh, blunder banget di sini Rianti, salah banget, bener-bener salah banget. Karena kenapa? Moodnya si Aditya tuh lagi nggak bagus, itu yang pertama. Lalu juga dengan history Aditya kebenciannya kepada Rianti, itu bener-bener bikin salah aja momennya, salah momen, salah waktu, dan juga salah bukti. Sehingga ketika kamu nih apa sih mas selingkuh sama Sandra, calon istri anak kamu dan lain sebagainya macamnya, marah dong Aditya. Ya udah, akhirnya ya begitulah, Aditya ngamuk habis-habisan kepada Rianti karena kok bisa nuduh kayak gitu. Di mana isi kepalanya, di mana otaknya gitu loh. Karena bagi Aditya nggak mungkin lah. Justru Sandra tuh datang karena dia mau bilang sesuatu, cuman takut kalau kamu dan Kenzo bakal kaget, terutama kamu. Cuman kamu udah terlalu marah seperti menuduh aku sama Sandra. Wah, gila sih. Ngambek lah Aditya. Ya walaupun emang gak benar sih ya, emang gak berselingkuh antara Aditya dan juga Sandra. Tapi kan si Aditya ini memang tukang selingkuh juga. Tapi ya udahlah ya, kita skip dulu aja. Nah, itulah mereka masih marah-marah teman-teman. Karena bagi Aditya tuh aneh banget kalau mau nuduh sama perempuan lain, kayak kenapa kok bisa sama Sandra gitu loh. Bahkan Yanto pun juga sebagai supir pun juga ya nggak bisa disalahin memang, karena kalau dari
orang jauh ngelihatnya pun juga antara Sandra dan Aditya pertemuannya di episode sebelumnya itu memang seperti seorang om-om dengan anak kuliahan yang dalam tanda kutip seperti punya hubungan tertentu. Sehingga pada akhirnya pasti bakal ada tuduhan sampai ke sana. Tapi karena Aditya pun juga nggak menerima, alhasil lah udah marah lah dan ngamuk Aditya ini kepada Rianti. Yap, ini sih adalah momen dimana Rianti udah salah kaprah, salah bener-bener salah, karena malah menuduh sang suami seperti ini. Harusnya sih bisa sabar dulu, bisa tahan-tahan dulu karena ya lihat momen lah maksudnya. Harusnya cari tahu dulu buktinya dan lain sebagainya macamnya. Nah ini adalah penyakit Rianti sebetulnya. Ini yang bakal dibahas banget di episode malam ini, episode ke-11. Mungkin teman-teman pun juga nggak. Kebiasaan dari Rianti ini adalah marah tanpa lihat siapa yang salah, kejadiannya seperti apa, dan nggak mau cari tahu ini kebenaran itu seperti apa. Kepada Mutiara apalagi, nyalah-nyalahin terus. Padahal buktinya udah ada, bukan karena Mutiara Kenzo kecelakaan. Maksudnya memang karena musibah aja gitu loh. Nah ini pun juga bakal dibahas lagi. Makanya ngelihat Rianti dimarahin habis-habisan oleh Aditya di episode malam itu bener-bener senang banget teman-teman. Karena bagaimanapun juga ini memang layak untuk Rianti itu sendiri. Sudah menuduh, lalu juga menganggap ibaratnya Aditya berselingkuh dan lain sebagainya macam itu, wah benar-benar nggak bisa dimaafin lagi, bahkan hampir diusir dan lain sebagainya macam. Entah ya apakah benar-benar diusir atau enggak, tapi kalau menurut Mimin sih kayaknya fasilitas diambil dulu, sengaja disuruh pegang nggak punya uang dulu, disiksa dulu secara batin dan lahir, nanti mungkin setelah itu baru bakal diusir secara perlahan. Karena tentu aja Aditya pun juga masih nggak tega kalau ngelihat Aurel tuh tanpa mamahnya, karena kan Aurel tuh nggak bisa dipungkiri ya dekat banget sama Rianti. Jadi mungkin Aditya pun juga masih butuh waktu untuk bisa mencerna semuanya dan juga untuk bisa mulai situasi yang ada. Tapi yang jelas ini beneran seru banget karena Rianti pun juga udah salah gitu maksudnya. Karena sudah menuduh Sandra dan juga Aditya tuh berselingkuh. Bahkan justru yang paling lebih gilanya lagi adalah karena Sandra pun juga bakal balas dendam karena hal ini. Banyak yang bakal Sandra lakukan, banyak hal momen dan juga hal yang bakal bikin Sandra tuh bener-bener ngamuk sengamuk-ngamuknya kepada Rianti karena sudah menuduhnya berselingkuh dengan Om Aditya. Ini seru banget teman-teman ya. Bayangin, Mimin udah jelasin juga nanti, bakal Mimin jelasin ya di video berikutnya bagaimana orang jahat berantem sama orang jahat antara Rianti dan juga tentu saja Sandra teman-teman. Ini benar-benar lucu banget, orang jahat sama orang jahat berantem. Nanti teman-teman boleh lihat di video berikutnya. Kita akan bahas secara seksama, tapi pada kesempatan kali itu benar-benar Aditya pun juga sama sekali nggak bisa lagi maafin si Rianti ini karena udah nuduh sama Sandra. Yap, ini pun juga pada akhirnya ditunjukin lah semua chat-chat oleh Aditya kepada Sandra ini. Kalau Sandra tuh nanyain Kenzo, bukan nanyain Aditya. Karena Aditya pun aja awalnya ketawa dan bingung, ini ngapain Rianti nuduh kayak gini. Kan aneh teman-teman, maksudnya nggak ada angin nggak ada hujan nuduh demikian. Dan kayaknya sih Yanto pun juga bakal kena marah ya teman-teman. Karena udah ngirim foto tersebut, walaupun Yanto ngirimnya secara nggak sengaja gara-gara kesenggol sama Bidungnu di episode sebelumnya, tapi tetap aja sih ini bakal mungkin ketahuan juga lah si Yanto tuh kayak gimana. Tapi ini pun juga bakal seru karena bakal ada kaitannya dengan Mutiara. Ketika nanti rumah tangga antara Rianti dan juga Aditya ini tuh agak bertengkar dan akan semakin runtuh bahkan diambang perceraian. Jadi Aditya tuh bakal lebih senang lagi dibuatin kopi sama Mutiara. Makanya nanti meskipun Aditya agak marah ya ngelihat Kenzo yang mencoba untuk mencari Mutiara, tapi nanti pun juga Aditya ternyata merestui Kenzo untuk menjemput Mutiara pulang kembali. Karena ya mau gimana lagi, kopi buatan Mutiara nomor 1 dan paling enak. Sedangkan kopi buatan dari Rianti aja tuh nggak pernah ada yang enak teman-teman. Makanya ini bakal menjadi sebuah pertimbangan. Bayangin cuman hanya dari sekedar kopi aja. Terus juga melihat sikap Mutiara, Kenzo yang kasihan melihat Mutiara. Terus akhirnya Aditya pun juga tahu Mutiara tuh hidupnya seperti apa, sulitnya tuh seperti apa. Pada akhirnya membuat Aditya pun juga mengizinkan kembali Mutiara untuk tinggal di rumah dari miliknya ini. Dan semoga aja Rianti pun juga ke depannya bakal semakin sulit buat mengarahin Mutiara. Karena dengan Rianti menuduh Sandra berselingkuh dengan Aditya, ini pun juga sebetulnya bakalan bikin si Sandra tuh juga sebel nih teman-teman sama si Rianti ini. Karena ngerasa aneh banget, orang dia yang salah, Kenzo bukan anaknya, tapi malah nuduh Sandra dan suaminya berselingkuh. Wah ngaco banget pokoknya. Tapi ini bakal menjadi titik terang dan titik balik juga, karena kita bakal melihat Mutiara balik ke rumah. Karena semua orang konsen, terutama Aditya konsen
pernikahan yang bakal hancur bersama dengan Rianti. Sedangkan Rianti pun juga nggak bisa berbuat apa-apa karena dihajar habis-habisan, dimarahin habis-habisan oleh sang suami Aditya. Ayo, siapa yang seneng melihat Rianti kena karmanya? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.